Selamat malam tapi semangat pagi ya pada rekan-rekan Greek semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat bersama ya dalam acara grup Mas Kasumbenangan. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu diberkahkan, selalu diberi keberuntungan ya. Selalu diberi kesehatan jiwa dan raga ya. Nah, mungkin pada kesempatan malam hari ini Mas Roni ya, kita mengambil tema itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, di sini nih Mas Roni, pulih nih. Kenapa harus mengambil tema pulih lebih cepat ya, bangkit lebih kuat. Berasal dari pulih lebih cepat itu sendiri memulihkan diri ya, karena memang mau tidak mau nih sisa-sisa dari sebuah pergerakan ya dengan efek dari COVID-19 ya, yang masih berlangsung dengan sampai saat ini. Jadi banyak di luaran sana rekan-rekan sekalian ya yang masih melenoy, larut di dalam kesulitan, larut di dalam kesusahan ya, larut di dalam penyakit ya. Perlu dipahami kan ya Mas Roni ya bahwa lima sel manusia itu dibagi 5 sel kan. Yang pertama itu sel otak, yang kedua itu sel darah, yang ketiga itu sel tulang, yang keempat itu sel otot ya, yang kelima itu sel kulit. Nah, dari kelima sel tersebut berdasarkan fungsinya Mas Roni, berarti 96% bahwa sel di dalam tubuh kita itu berada di otak gitu. Nah, berarti hal apapun itu akan sangat bersangkutan dengan otak ya. Berbicara otak, berbicara pusat dari pusatnya saraf, pusat dari pusatnya hormonal, pusat dari pusatnya instruksi ataupun perintah terhadap jasad. Sehingga ketika berbicara ketika otak ini terganggu, Mas Roni ya, berarti akan terganggu juga nih berbicara terganggu juga seluruh badannya kan gitu. Nah, ketika pulih lebih cepat, itu akan jauh bangkit lebih kuat. Dengan apakah itu hormonal, kan gitu ya. Berbicara satu sistem hormonal, Mas Roni nih, pusat hormonal di dalam tubuh kita itu berada di hipotalamus ya, atau di kelenjar di bawah otak, atau disebut juga midbrain atau tengah otak. Nah, berbicara tengah otak atau midbrain ini sendiri berbicara tentang hormonal. Nah, di dalam GM itu ya ada satu buah produk PTW Mas Roni ya, produk dari PT Pancatunggal Wibawa ya, yang namanya itu adalah feromon GM ya. Oke. Kenapa harus feromon GM? Karena feromon yang diproduksi oleh PT Pancatunggal Wibawa untuk GM. Perlu dipahami kan bahwa simplisia hewani. Jangan pernah takut rekan-rekan sekalian, karena memang feromon itu satu istilahnya itu pewangian ya yang berasal dari hewan. Hati-hati bisi majarkeun tina babi gitu Mas Roni. Hormon kita diambilnya dari simplisia kan, kita perlu pahami rekan-rekan sekalian, simplisia ya bahan alami itu dari nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewani berarti kan dari hewan ya. Kemudian dari mineral itu berbicara tentang mineral termasuk pen dan wulung beraja geni itu adalah dari Simplicia Mineral. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai the power of herb ya. Jadi kekuatan herba dari Simplicia hewani. Kita mengambil pada kesempatan malam hari ini itu dari feromon, yaitu dari Simplicia hewani, dan kita ambil bahwa feromon kita itu berasal dari lebah, Mas Roni. Banyak falsafah dari lebah ya. Karena memang lebah ketika hinggap itu selalu di satu tempat dan tidak mematahkan tempat yang dia hinggapi. Yang kedua, lebah itu mencari bunga ya, putik bunga. Jadi mencari sesuatu yang baik. Setelah itu kemudian menghasilkan polen ya, atau roti lebah. Roti lebah itu sendiri dijadikan makanan oleh ratu lebah, dan ratu lebah menghasilkan madu ya.
Nah, menghasilkan madu dan kemudian madu tersebut itu dikonsumsi oleh lebah itu sendiri dan dikonsumsi oleh manusia. Ya. Nah, ada satu zat feromon di dalam tubuh lebah, rekan-rekan sekalian, ya, di mana feromon itu sendiri, ya, fero itu artinya pembawa, ya, dan mon itu bermakna sensasi. Jadi feromon itu adalah pembawa sensasi, ya. Fero itu nih pembawa nih, mone itu sama dengan sensasi itu dalam bahasa Yunani, ya. Nah, jadi pembawa sensasi sebuah reaksi biokimia ya di dalam tubuh yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat tersendiri. Ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, di dalam feromon GM ini, rekan-rekan sekalian, ada 9 bahan. Nah, 9 bahan mungkin tadi yang diterangkan oleh Mas Roni, rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu ada estratetaenol. Nah, estratetaenol EST. Nah, itu sangat sulit sekali ya menyebutkannya. Nah, estratetaenol EST ini dan beta aldosteron, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi beta androsteron. Nah, dua hormonal ini sifatnya itu adalah peningkat mood. Jadi kalau misalkan kita sedang kehilangan moodnya, berarti rekan-rekan sekalian lapisan kortek, lapisan kortek itu lapisan atas dari kelenjar di bawah otak tersebut itu sedang kekurangan estratetaenol dan beta aldosteron. Nah, jika kekurangan dua hormon tersebut di dalam kortek otak, maka orang tersebut akan kehilangan mood. Harusnya yang nanti itu ngagoye gitu. Maunya itu dur aja gitu kan. Tidak ada semangat rekan-rekan sekalian. Nah, tapi ketika estratetaenol dan beta aldosteronnya itu tercukupi di dalam otak, maka mood akan meningkat kembali. Nah, di dalam feromon GM itu mengandung estratetaenol dan beta aldosteron tersebut ya, androsterol ya. Jadi dua hormon tersebut, estratetaenol dan beta aldosteron itu untuk peningkat mood rekan-rekan sekalian ya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian ya, ada androstotadienon. Nah, gitu ya. Jadi beta androsteron kan tadi itu ya. Yang ketiga itu sama dengan androstadienon. Nah, androstadienon itu fungsinya untuk meningkatkan daya tarik. Nah, kenapa demikian? Karena rekan-rekan sekalian ya, hormon androstatadienon tersebut itu fungsinya adalah meningkatkan hormon kognisi otak ya. Jadi fungsinya itu untuk meningkatkan kognisi sosial rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalkan hayang ngobrol gitu loh, seseorang tersebut mau berinteraksi, nah itu sebagai akibat dari hormon androstadienon. Nah, androstadienon tersebut fungsinya adalah untuk meningkatkan kognisi sosial seseorang. Nah, itu ada di dalam feromon GM, rekan-rekan sekalian, ya. Nah, termasuk dengan alpha androstenol. Nah, itu dua hal tersebut itu akan meningkatkan kognisi ya, reaksi dari kognisi otak itu untuk bereaksi sosial. Oke, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian ada nilai yang kelima nih, kadar dari feromon yang kelima. Di dalam kadar feromon yang kelima tersebut ada yang namanya androstenol. Nah, androstenol tersebut itu rekan-rekan sekalian untuk membuat sebuah ciri. Biasanya rekan-rekan sekalian kalau di hewan itu supaya mencegah hama ya, supaya mencegah hewan tersebut tidak datang ke sesuatu yang sudah dicirikan tersebut. Makanya salah satu kenapa bahwa feromon ini bisa meningkatkan kalau misalkan gini di sebuah pesawahan ataupun kebun ataupun apapun ya, kemudian disemprot di 4 juru mata angin rekan-rekan sekalian ya, kita simpen patok satu gitu kan di sebelah kirinya, sebelah kanannya, kemudian sudut seperti hanya kotak gitu, rekan-rekan sekalian membuat kotak ya di dalam tanah tersebut ya. Di setiap 4 penjuru mata angin tersebut kita semprotkan feromon itu 7 semprot setiap 5 hari sekali rekan-rekan sekalian, maka hal tersebut itu
akan mencegah hama ke tempat tersebut, ya seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Khususnya itu kan kayak misalkan hama wereng gitu ya. Kemudian termasuk babi rekan-rekan sekalian ya seperti itu. Nah itu akan takut dengan namanya satu kadar androstenol namanya. Nah makanya feromon ini bisa juga untuk mencegah hama rekan-rekan sekalian. Nah kemudian kadar yang keenam rekan-rekan sekalian ada androstanon. Androstanon. Nah kadar androstanon ini fungsinya adalah untuk meningkatkan libido rekan-rekan sekalian ya khususnya di masa ovulasi kalau perempuan ya. Nah, begitu. Kemudian rekan-rekan sekalian ada kadar yang ketujuh. Kadar yang ketujuh itu adalah androseron ya. Androseron ini rekan-rekan sekalian fungsinya itu adalah menjaga sel darah merah tetap normal. Nah, kenapa manusia itu bisa lemah, leles gitu ya, kurang tenaga atau misalkan tangan ketika dikedepankan gemetar gitu ya. Itu sebagai akibat bahwa androseronnya itu terganggu ya. Karena fungsi dari androseron tersebut itu adalah untuk menjaga sel darah merah supaya tetap terjaga utuh gitu loh. Kalau rusak sel darah merah, maka manusia itu akan berkurang energinya, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian kadar yang kedelapan dari feromon itu adalah oksitosin, rekan-rekan sekalian ya, ada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin tersebut fungsinya itu sendiri adalah untuk psikoaktif. Psikoaktif ini seperti gini, rekan-rekan sekalian. Kalau seseorang itu psiko itu kan jiwa ya. Aktif itu berarti aktif. Jadi membuat si orang tersebut itu energik, nggak ada matinya, begitulah rekan-rekan sekalian ya. Makanya itu hormon oksitosin atau disebut juga hormon gairah dari laki-laki dan perempuan dan perempuan laki seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, yang kesembilan rekan-rekan sekalian, nah ada namanya androtratione ya, androtrasion namanya itu. Jadi hormon androtrasion ini fungsinya ini untuk merileks itu tidak terlalu lama ya, gang otak itu tidak terlalu lama. Jadi kalau misalkan seseorang cap bintang 11, kayak gitu kan, cap bintang 11 di si Master Roni, Bu Ana gitu, Empah cap bintang 11, semprotkan tuh misalkan feromon kepada supaya terhirup ya, karena ketika feromon itu terhirup maka secara otomatis akan mempengaruhi nasal ya. Nasal. Nah, itu. Jadi ketika nasalis ini terpengaruhi maka berarti terhadap sinus ya. Nah, dari sinus kemudian mempengaruhi susunan pusat, sehingga ketika seseorang itu sedang cap bintang 11 kerung ataupun regang otaknya, maka androstrasion. Nah, ini yang akan androstrasion ya. Kadar ke-9 dari zat yang ada pada feromon ini fungsinya untuk relaxing atau merelaksasi atau memberikan ketenangan kepada susunan secara pusat. Oke, begitu Mas Roni salah satunya ya, supaya karena memang kalau berbicara penggunaan dari feromon itu sendiri rekan-rekan sekalian sudah paham. Nah, jadi yang pertama yang paling penting dan yang paling ajib ya untuk pemakaian feromon berarti buatlah rangsangan kepada diri kita sendiri melalui rongga hidung kan gitu ya, supaya si feromon itu langsung terhirup dan masuk ke dalam rongga nasa, dari rongga nasa itu bisa terserap ke dalam otak sehingga kelenjar di bawah otak pada manusia itu khususnya bagian korteks bagian atas dari kelenjar di bawah otak ya atau pusat hormonal itu menjadi aktif, sehingga ketika aktif bagian korteks dari midbrain atau tengah otak tersebut, manusia itu akan terjaga mood. Oke Mas Roni, mungkin ada pertanyaan tuh di YouTube ataupun Baik, Boy.
Oke, rekan-rekan semua ya, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Nah, ini sedikit ada gangguan teknis mungkin Boy yang ada di YouTube. Nanti kita coba perbaiki dulu untuk suaranya ya, untuk kita bagikan juga dulu link yang ini yang coba mungkin nanti bisa bagi rekan-rekan yang ingin bergabung ya bisa masuknya ke link yang Biar lebih ramai, ada. Master. Ya, mungkin tadi ada linknya nih Boy. Kita Ini perbaiki dulu. ya Om salah link kayak nama. Oke, coba saya ini dulu ya, Pak. Saya share dulu sebentar. Yang baru dari Om itu udah bagus. Oke, siapa? Oh, salah share. Salah share. Boy, sebentar, Boy. Oke, berbicara feromon. Feromon ini menjadi sensasi dan memang ketika feromon ini kombinasikan dengan yang namanya Simplicia mineral. Simplicia mineral itu seperti hanya pendan ya, pendan wulung itu sangat membantu sekali. Satu pihak mineral dalam proses penyerap Simplicia mineral pada pendan wulung itu membantu proses penyerapan oksigen dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh itu lebih cepat ya. Nah, kemudian dipadukan dengan feromon, saya yakin itu akan jauh lebih mendapat penyerapan yang maksimal dari tubuh ini, rekan-rekan sekalian. Makanya ketika pagi-pagi gitu kan ataupun sore, jangan lupa tuh si feromon itu sendiri selain daripada disemprotkan kepada bagian-bagian yang inti ya pada tubuh, misalkan leher, kemudian ketiak, kemudian juga di area selangkangan ya, dan kemudian di pundak. Nah, rekan-rekan sekalian, jangan lupa kembali ya bahwa semprotkan kepada pendan bulung supaya si kerja pendan bulung itu sendiri sangat maksimal ya. Jadi si far infrared di dalam pendan wulung itu akan membawa molekul yang sangat baik yang kemudian diserapkan ke tubuh kita. Jadi salah satu kabar baik nih bagi rekan-rekan sekalian yang sedang memakai ya yang namanya pendan wulung. Nah, rekan-rekan sekalian juga bisa memaksimalkan kerja dari pendan wulung itu dengan caranya disemprot dengan feromon ya. Nah, itu akan sangat baik rekan-rekan sekalian dalam proses penyerapan energi ya ke dalam tubuh manusia. Nah, kita kan feromon. Nah, feromon itu sendiri, pero itu kan artinya pembawa. Mon itu berarti sensasi. Ya, kebayang rekan-rekan sekalian, Pak Yunus sensasinya luar biasa. Bisa seperti itu ya. Ketika disemprotkan itu feromon pada pendannya, itu sensasinya akan berlipat-lipat rekan-rekan sekalian. Nah, itu istimewanya produk-produk kita ya rekan-rekan sekalian. Yang penting apapun yang terjadi rekan-rekan sekalian, produk istimewa tidak akan pernah istimewa jika kita tidak memakainya. Yang pertama itu. Yang kedua, produk istimewa tidak akan pernah istimewa jika tidak diberi judul. Oke, makanya apa yang harus dilakukan oleh kita supaya produk yang istimewa itu tetap istimewa. Jadi diberi judul. Jadi kalau misalkan Pak Yunus mau memberitahukan kepada rekan-rekan ataupun kepada PJL ya bahwa feromon itu untuk apa? Kan tadi misalkan rekan-rekan sekalian ya seperti estratetaenol kan sama beta androsteron. Nah, itu fungsinya adalah untuk peningkat mood ya. Kenapa peningkat mood? Saya ulangi lagi bahwa di dalam otak manusia, khususnya itu kelenjar di bawah otak bagian atas, nah itu memproduksi estratetaenol ya dan juga beta androsteron. Nah, dua hormon tersebut fungsinya adalah untuk menjaga mood ya, menjaga mood pada manusia. Nah, jika kekurangan dua zat tersebut di bagian korteks, di bagian atas pada kelenjar di bawah otak, maka manusia tersebut akan kehilangan moodnya, hoream, kamana menit ya, hayang ngarengkol alias meringkuk. 1, 2 berarti kan itu. Jadi hormon ke-1 dan kedua ya, entratetaenol dan beta androsteron itu untuk meningkatkan mood.
Nah, kemudian ada androstadienon. Nah, androstadienon itu meningkatkan daya tarik meningkatkan daya tarik komunikasi. Maksudnya, kan kadang-kadang kita mempunyai mood ya, tidak mempunyai mood hoream ngobrol batu. Nggak mau ngobrol dengan orang lain. Nah, itu salah satu efek negatif sebetulnya terhadap kita ya, bahwa ketika ada orang misalkan di sekitar kita, kemudian kita ingin bertukar pendapat tapi kita malas untuk nanya. Nah, berarti di dalam tubuh kita itu, di dalam otak kita itu adalah sedang kekurangan androstadienon. Oke, jadi fungsi androstadienon itu sendiri adalah untuk membuat mood komunikasi kita mau gitu. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Termasuk alpha androstenol. Nah, alpha androstenol itu sendiri adalah sama untuk meningkatkan kognisi ya ataupun mood terhadap komunikasi. Itu. Nah, kemudian hormon yang kelima ada androstenol. Jadi androstenol itu adalah sebagai ciri tersendiri ya. Apakah kalau dari hewan itu supaya si hewan yang lain itu tidak menempati tempat tersebut, rekan-rekan sekalian. Misal nih, ada hewan misalkan babi ataupun apapun gitu, termasuk lebah, rekan-rekan sekalian, itu akan memberikan ciri kepada satu tumbuhan atau apapun supaya si makhluk yang lain itu tidak ke sana. Nah, itu mempunyai ciri-ciri masing-masing rekan-rekan sekalian, sehingga setiap makhluk tanpa disadarinya rekan-rekan sekalian, kenapa babi itu tidak menginjak ke talas yang itu, padahal talas tersebut ada di bagian luar misalkan seperti itu. Karena si talas tersebut itu sudah ada yang membuat ciri itu di sananya. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, kenapa feromon ini kalau misalkan di sawah yang kena hama tikus, yang kena hama babi, yang kena hama wereng, rekan-rekan sekalian ya, wereng coklat, wereng putih ataupun wereng merah. Nah, itu bisa dibantu oleh feromon ini gitu loh, dengan cara kita membuat 4 penjuru mata angin di mana di tiap penjuru tersebut kita pasang patok. Nah, patok tersebut disemprot dengan feromon minimal 7 kali ya, itu akan membuat androstenolnya itu ada di sana sehingga makhluk-makhluk yang lain ya, itu tanpa disadari enggan untuk menyentuh ataupun datang ke tempat itu karena sudah ada ciri gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga rekan-rekan sekalian, kadar yang keenam itu androstanon kan gitu ya, yaitu adalah peningkat libido ya. Nah, ada kecenderungan gitu loh, ada gairah, kecenderungan. Nah, kemudian ada juga yang ketujuhnya itu adalah androseron. Androseron itu adalah menjaga sel darah merah supaya tetap normal, supaya stamina kita itu tetap terjaga, tenaga itu tetap ada begitu loh. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu lebih cenderung kepada hormon namanya itu gairah ya, kecenderungan dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Dan yang kesembilan adalah androstrasion. Androstrasion ini fungsinya adalah untuk relaxing, untuk merelaksasi susunan saraf pusat. Bilih Aiwan atau Bah Idrus kerung gitu, cap bintang 11, nah ya sakuperomon sedot 3 kali gitu kan. Nah, secara otomatis organ nasal ini akan menghantarkan ya androstrasion itu masuk ke dalam sel otak, sehingga sel otak itu dengan sendirinya akan memproduksi androstasion itu, sehingga si susunan saraf pusat itu menjadi lebih rileks. Oke, Mas Roni, mungkin bisa Siap, Boy. komunikasi dengan Ini rekan-rekan testimoni. Ada pertanyaan ini, Boy, dari kolom Ya. YouTube nih yang di chat. Ini dari Ibu Mimi Rusmiati. Apakah feromon bisa mengatasi ini speak delay katanya, Boy? Karena beliau bermasalah nih dengan speak delay katanya. Oke. Aya nu agak ege gini gitu nya gitu kan. Nah, seperti misalkan Ajis Gagap nih gitu kan. Nah, kalau artis itu ada Ajis Gagap ya. Nah, itu bermasalah rekan-rekan sekalian dengan 2 hormon. Kan tadi ya, androstadienon dan alpha androstenol. Nah, androstadienon dan alpha androstenol tersebut fungsinya adalah
supaya sistem hormonal untuk komunikasi itu tetap terjaga. Jadi antara reseptor jeung konduktor tetap kuat. Banyak orang yang ketika ngomong ngeblank-blank gitu loh. Nah, itu berarti menandakan bahwa androstadienon dan alpha-andostrenol tersebut itu kurang di otaknya. Banyak di luaran sana kalau sedangkan misal ngomong, sedang ngomong itu juk-juk blank. Nah, berarti androstadienonnya itu bermasalah. Nah, salah satu kadar di dalam feromon tersebut adalah untuk memperkuat androstadienon supaya tetap terjaga. Nah, kalau gagap ataupun kesulitan berbicara, nah itu bisa dirangsang dengan kadar feromon. Dengan catatan bagaimana caranya feromon tersebut itu sering terhirup. Begitu, Mas Roni. Baik, terima kasih Boy. Jadi sangat jelas sekali Ibu Mimi ya. Ternyata ini feromon ini bisa sangat membantu sekali untuk keluhan tadi spek delay ya, karena ada kandungan khusus yang juga bisa meningkatkan kepercayaan diri tentunya ya, supaya nggak malu-malu nih dalam berkomunikasi. Nah kemudian juga Boy, ada pertanyaan dari Ibu Eva ini, apakah feromon bisa membantu dalam proses induksi persalinan Boy? Ya karena tadi ada kandungan khususnya. Sangat luar biasa. Salah satu induksi persalinan. Ketika seseorang itu sulit untuk namanya itu bersalin ya, atau dalam proses pembukaan. Jadi kan ada pembukaan 1 sampai dengan 10 ya. Ketika pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada yang magos, sudah pembukaan 4, sudah pembukaan 5, sudah pembukaan 6, tapi menyempit kembali menjadi misalkan jadi pembukaan 2 ataupun 3. Nah, hal tersebut itu diakibatkan hormon oksitosin di dalam tubuh ibu tersebut itu berkurang. Perlu dipahami, di dalam feromon itu ada yang namanya oksitosin. Ya, oksitosin dalam kadar relay, berarti dalam kadar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, feromon itu sangat-sangat membantu. Karena memang di dalam feromon itu ada oksitosin gitu. Sangat membantu dalam proses persalinan. Oke. Begitu Mas Roni. Terima kasih Boy. Ya, sangat jelas sekali ya Bu Eva ya. Jadi feromon ini bisa digunakan ya untuk proses induksi persalinan karena memang mengandung kadar tadi oksitosin ya yang bisa membantu untuk kontraksi ya selama persalinan. Nah, selanjutnya juga Boy ada pertanyaan dari Ibu Barokah. Ini pertanyaannya ini terkait dengan ada yang sudah diangkat rahimnya Boy. Ya, nah ini terkendala gangguan hormonal ya Boy. Kemudian juga pada akhirnya dia ada kaku-kaku tuh di jarinya itu bagaimana Boy? Oke. Di dalam ibu ya ada follicle stimulating hormone, dan di dalam follicle stimulating hormone di dalam rahim tersebut juga ada yang namanya itu hormon untuk estrogen dan progesteron ya di dalam tubuh wanita khususnya. Jadi kalau estrogen tersebut adalah untuk peluru kan gitu ya. Nah, kalau progesteron tersendiri itu adalah untuk penumbuh ataupun penggumpal. Nah, si seseorang ketika dalam proses pengangkatan rahimnya diangkat, secara otomatis berarti kan organ reproduksi si perempuan tersebut itu akan terganggu secara follicle stimulating hormonnya, akan terganggu secara estrogen dan progesteronnya, jelas ya. Makanya biasanya si orang tersebut itu akan cenderung frigid. Frigid itu berarti malas untuk melakukan hubungan suami istri ya. Seperti itu. Satu-satunya cara adalah bagaimana mensuplai rekan-rekan sekalian. Jika misalkan si bapaknya tidak mau terganggu kan gitu ya. Jadi udah ari hayo wae di kerungan mah merenang gitunya. Bisa-bisa kabur kan gitu ya. Kalau yang sudah rumah itu taburete. Jadi jadi salah satu caranya kumaha carana misalkan apipin ayeuna henteu di kerungan we semprot si eteh nata feromon, karena di dalam feromon itu sendiri ada yang namanya androstanon. Nah, fungsi androstanon itu adalah untuk meningkatkan libido atau mensuplai supaya si libido
si seseorang tersebut terjaga norma, lain hiper berarti ya, terjaga gitu loh. Sehingga ketika misalkan suami istri ada ajakan itu lain hayang terus-terusan berenang Bipin gitu ya, kan diajak mau nolak berenang gitu. Nah, makanya kalau misalkan Bu Rete sedang tidur semprot aku feromon gitu, supaya androstanonnya itu tersuplai. Seperti itu. Jadi salah satu tadi Mas Roni ya, jadi kalau misalkan seseorang sudah diangkat rahimnya atau sudah mengalami menopause, secara otomatis itu akan mempengaruhi terhadap yang namanya itu daya seksual ya, sehingga mengakibatkan frigid. Frigid itu malas untuk berhubungan. Nah, salah satunya itu adalah kalau disuplai orang tersebut androstanonnya itu akan memulihkan kembali gairahnya. Begitu Mas Roni. Ya, terima kasih Bu. Ini luar biasa rekan-rekan. Ternyata feromon ini bisa juga untuk gangguan trigid ya Bu ya. Karena tadi Iya, bisa jadi gini Pak Mas Roni, misalkan Pak Awi kerung we hayo semprot we si Ibu misalkan teh sama feromon. Nah, itu akan dengan segera tuh Pak Awi akan ada jawabannya. Itu mah hipno alami Pak Awi. Jadi tanpa reaksi kimia, sebetulnya ini kan sifatnya biologis, tapi ketika masuk ke dalam tubuh manusia sifat biologis itu akan merubah dirinya itu menjadi ada satu reaksi biokimia di dalam tubuh tersebut. Jadi lebih bergejolak begitu. Begitu Master. Nah, itu Bu, di garis bawahi lebih bergejolak ya, Bu. Lebih bergejolak. Siap, Bu. Nah, ini katanya Bu dari Ibu Dia Sari. Ibu Dia ya, Ibu Dia Ya. katanya. Terus bagaimana untuk kaku di tangannya, Bu, katanya, Bu? Oke. Kaku di tangan tersebut kalau misalkan pada perempuan bisa diakibatkan karena estrogennya dan progesteronnya itu yang labil. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian. Jika estrogen itu 10, maka progesteron itu 10, maka libido ataupun itu kelenturan dari otot-ototnya itu akan sangat membantu. Nah, yang harus dilakukan jika orang-orang yang sudah mengangkat rahim itu terjadi kekakuan pada ototnya, itu diakibatkan pertama berarti kan semprot bagian yang kakunya, yang kedua lakukan relaksasi perut atau totok perut yang bertahap. Jadi maksudnya dari reaksi pelan-pelan sampai dengan ada reaksi sakit. Kembali lagi, relaksasi lagi, kemudian di bagian perut orang tersebut pasti ada satu bagian yang paling sakit. Nah, ketika kita sudah temukan bagian yang paling sakit pada perut orang tersebut, maka kita tekan, kemudian alihkan relaksasi ke tempat yang lain, tekan lagi, relaksasi lagi ke tempat yang lain, tekan lagi, relaksasi lagi ke tempat yang lain, sehingga bagian yang kaku di perutnya tersebut akan tuntas. Jika bagian yang kaku pada perutnya itu tuntas ataupun lumer, Mas Roni ya, Bu Haji Diah ya, nah, maka secara otomatis kekakuan pada jari seseorang itu akan tuntas. Ini sebagai satu gambaran bagi rekan-rekan sekalian ya. Jadi jika menemukan kekakuan di jari tangan ya pada klien, nah rekan-rekan sekalian bisa istilahnya itu menerapkan kembali totok perut ya, karena memang kekakuan jari itu sendiri diakibatkan oleh limpa yang lembab dan reaksi usus besar yang kurang maksimal. Jadi ketika limpanya itu tidak dibuat lembab dan usus besarnya itu dimaksimalkan kerjanya, maka reaksi otot juga akan bekerja secara maksimal. Begitu Mas Ron. Siap, terima kasih Bu ya. Nah, di sini ada yang dari rekan kita nih, dari Zoom juga yang ingin bertanya. Ini dari Pak Yunus ya, Pak Yunus. Tadi sudah memberikan kode. Ya, silakan Pak Yunus untuk bergabung. Ya, Pak Nuhun, Master. Assalamualaikum, Bu ya. Ini dari aplikasi kemarin, PJL kasusnya adalah epilepsi, Bu. Ya. Saya aplikasi dari mulai pembekaman, terus di kepala sampai 20 kebet atau 20 jarum. Ternyata tadi pagi Anda informasi dia badannya semua itu terasa kaku.
apakah bisa dimaksimalkan dengan produk kita yang namanya hormon tersebut, Boy, gitu. Untuk Betul pemaksimal. Pak Yunus. Salah satunya ya bahwa yang ketika terjadi epilepsi perlu dipahamin apakah yang namanya step pada anak-anak, step regang kejang karena sakit panas gitu kan, ataupun yang epilepsi psikomotor. Jadi terjadi juk-juk kejang kan gitu. Nah, itu disebut epilepsi psikomotor. Itu berurusan dengan neurotransmitter atau transmisi saraf di dalam otak. Nah, perlu dipahami bahwa epilepsi itu adalah suatu proses terjadinya muatan terputusnya muatan listrik di otak itu secara tiba-tiba dalam waktu yang sebentar. Tapi efeknya jadi jemprung gitu kan, si kabel juga jemprung Pak Yunus seperti gitu. Nah, kenapa eta kabaristik di otak itu nggak jemprung, tapi nanti akan bersambung kembali ya. Nah, seiring dengan terjadinya relaksasi di usus besar. Makanya biasanya orang-orang yang dengan masalah kejang, rekan-rekan sekalian, suka dikasih satu tablet stesolid. Stesolid itu satu seperti peluru dimasukkan ke anus, jus. Nah, fungsi stesolid itu sendiri adalah untuk pertama itu adalah untuk menyerap gas, dan yang kedua itu fungsinya adalah untuk mendinginkan sigmoid dan rektum. Ya. Jadi si supaya henteu panas, karena orang-orang yang kejang itu kalau Anda pernah meraba duburnya itu panas. Jadi tablet stesolid itu sendiri fungsinya adalah untuk mengikat gas dan mengeluarkannya serta membuat suasana di dalam sigmoid dan rektumnya itu menjadi dingin. Oke. Biasanya jika kita itu melakukan akupunktur di kepala dan diperbanyaknya itu di bagian atas, itu akan regang-regangnya itu bertambah. Tetapi itu bukan salah. Nggak salah. Sebetulnya itu akan menjadi efek yang luar biasa jika totok perutnya maksimal. Jika totok perutnya maksimal. Tetapi jika tidak keburu waktu, maka yang harus dilakukan adalah totok akupunkturnya itu, ditusuk jarumnya itu adalah bagian belakang samping. Samping ya, samping parietal kan gitu ya. Parietal itu samping. Bagian samping dari mulai sejajar dengan telinga ke belakang. Oke. Kanan kiri itu Bu ya. Kanan kiri. Kanan Jadi kiri. kalau misalkan itunya tidak terlewat, sebetulnya nggak usah totok perut, itu sudah reda dan tidak akan pernah kejang-kejang. Biasanya yang Pak Yunus lakukan, itu ditusuk jarumnya itu bagian atas saja dan depan. Ya, betul. Itu pokoknya. Jadi kalau misalkan ditusuknya dengan bagian parietal ya, bagian belakang samping, awas di tengahnya jangan. Kan kalau tusuk jarum itu ada bagian oksipital ya, yang belenong tuh di belakang belenong, di bawah yang belenongnya itu nggak usah, itu mah jangan sampai ditusuk. Pinggirnya aja, pinggirnya. Kalau pinggirnya mah sangat aman, pinggirnya ya. Nah gitu. Kalau pinggirnya itu kalau misalkan diperbanyaknya di daerah pinggir, belakang pinggir, nah itu akan sangat membantu orang yang sedang kejang juga biasanya reda, Pak Yunus. Tapi kalau hanya bagian atasnya dan depannya saja kepala yang diakupunktur, berarti kita harus maksimal di perutnya. Begitu. Suplemen apa yang paling efektif? 1 HB-Core, 2 B-Folder. Itu sangat efektif untuk mengatasi yang namanya epilepsi psikomotor. Karena kan di penjelasan ke belakang, the power of balancing. Berbicara balancing, berarti berbicara sistem hormonal, termasuk epilepsi psikomotor itu adalah satu reaksi di mana pusat hormonalnya itu terganggu. Begitu Pak Yunus. Ada gambaran ya? Jadi Pak Yunus mah notokna luhur mungku jeung payun. Jadi we kararaku si badan teh gitu. Nggak salah Pak Yunus. Kalau maksimal ditotok perutnya nggak akan terjadi. Gitu. Tapi bagaimana untuk memperbaikinya itu sudah baik, itu juga sudah baik. Tinggal nanti ketika ketemu lagi ditusuk jarumnya itu bagian belakang, bagian samping kiri dan kanan. Itu akan membuat sangat maksimal, apalagi dibarengi dengan totok perut.
Itu ajib pisan. Begitu Pak Yunus. Ya, Buya. Natur nuhun, Buya. Ya. Baik, Oh. terima kasih Buya. Terima kasih Pak Yunus ya, sudah sangat jelas dari jawaban dari guru besar kita. Baik rekan-rekan semua ya, sambil kita menunggu pertanyaan juga yang lain, coba saya ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan semua yang ada di sini nih, yang ingin memberikan testimoni seputar feromon. Oke, barangkali di antara rekan-rekan yang ingin memberikan testimoni, silakan untuk memberikan kode ya, melambaikan tangan, atau bisa langsung bergabung. Saya coba berkolaborasi dulu dari sini dengan siapa? Sudah ada yang masuk? Siap, Master. Oke, siap. Pak Awi, mangga Pak Awi. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Siapa? Assalamualaikum Master Roni ya Buya. Terima kasih waktunya. Ini testimoninya luar biasa nih Bu. Saya kan tidak pernah alami tiba-tiba begini. Ada tetangga, teman dekat lah dengan keluarga, tanpa alasan yang jelas, itu ngelihat saya benci Bu. Ya. Ibu rumah tangga, kan saya bingung, pas main ke rumah ada kesempatan lagi ngobrol, saya semprotkan feromon di belakang telinga sama di grand hormon ya. Dahsyat. Tiba-tiba jerit-jerit Boy. Katanya orang tuanya di dalam yang udah meninggal. Saya bilang bohong, ini jin. Akhirnya tanpa saya sadar saya bisa ngeluarin itu dari tubuh orang itu tuh Bu. Kenapa tubuh feromon tubuh seperti itu Bu? Dahsyat. Oke. Pak Awi, istimewa sekali. Ini pernah dibahas sebetulnya. Oke. Jadi, kenapa seseorang tersebut bisa gampang terhipnotis? Gampang hilang kesadaran atau dimasuki oleh makhluk astral? Itu semua diakibatkan oleh tampuk otak atau kelenjar di bawah otaknya itu regang. Kenapa tampuk otak ataupun kelenjar di bawah otak itu regang? Karena balik lagi tadi ke materi yang tadi, bagian kortek, bagian atas dari kelenjar di bawah otak tersebut itu kekurangan yang namanya hormon estradiol dan beta androsteron. Nah, jika estradiol dan beta androsteron tersebut tercukupi, maka seseorang tersebut itu si pusat otaknya itu tidak akan regang. Oke. Nah, apakah itu karena jin? Apakah itu karena ungkapan sesuatu yang menjebak atau apapun? Jika seseorang itu regang ya, kortek otaknya, maka orang tersebut akan gampang sekali dimasuki ataupun dipengaruhi. Nah, kenapa disemprotkan feromon itu bisa menyebabkan seseorang jerit-jerit ya? Berarti kan reaksi astralnya itu secara otomatis. Jika kan gini rekan-rekan sekalian, kenapa jin bisa masuk? Kenapa makhluk halus bisa masuk? Kenapa juga pengaruh negatif sangat bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Intinya adalah ketika si tubuh manusia tersebut pusat tampuk otaknya itu kosong ataupun regang, disebut kosong itu regang. Tidak elastis. Oke. Nah, jadi ketika elastis si tampuk otaknya, orang tersebut naik di telung, naik di kukumau mau bisa. Mau dimasukin juga benda astral tidak akan pernah bisa. Begitu. Ada dua kekuatan yang membuat orang tersebut bisa terjaga estradiol dan beta androsteronnya. Apa itu? Kekuatan spiritual yang pertama. Kekuatan spiritual, God spot kan gitu. Yang kedua, suplai dari hormon estradiol dan beta androsteron tersebut. Jika disuplai beta androsteron dan estradiol itu disuplai, berarti kan menjadi elastis kembali, begitu. Nah, begitu kenapa seseorang yang kesurupan bisa kita pulihkan dengan yang namanya feromon. Itu secara reaksi alami dan ilmiahnya. Begitu. Jadi intinya, jin oge mau bisa asup lamun jelema tidak menyediakan tempat untuk jin tersebut, gitu loh. Kenapa jin bisa masuk? Ya karena apa? Karena kortek bagian atas daripada otak manusia itu regang. Bisa karena ketakutan, bisa karena kesedihan, bisa karena kemarahan, bisa karena kekecewaan, bisa dengan kurang percaya diri. Nah, maka dalam kondisi yang sedih, takut,
marah, kecewa, kurang percaya diri, si kortek otak tersebut itu menjadi regang. Nah, makanya rekan-rekan sekalian jangan pernah lama berlarut-larut di dalam 5 rasa yang saya sebutkan tadi, bisi keasupan jin. Bahaya gitu keasupan jin, maka rekan sekalian ngaco kayak gitu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan ketika kita merasa badan tidak enak, atau berarti kan orang yang lain, PJ, klien ataupun saudara kita merasakan hal yang demikian. Yang pertama, kuatkan God spot. Berarti kekuatan titik Tuhannya itu kita kuatkan. Yang pertama itu yang paling dahsyat di dalam kehidupan rekan-rekan sekalian, karena itu akan memicu yang namanya hormon hormon morfin ya, endorfin akan merangsang endorfin itu keluar. Nah, begitu dengan kekuatan spiritual, akan keyakinan yang seyakin-yakinnya. Yang kedua itu bisa tersenyum dengan hati ataupun memaksa tersenyum dengan hati kan gitu. Yang ketiga takut setakut-takutnya, sedih sesedih-sedihnya, kecewa-kecewanya, seperti itu yang membuat hormon endorfin itu bereaksi. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk yang ketiga, sekaget-kagetnya gitu ya. Lebih baik suplai saja dengan feromon rekan-rekan sekalian supaya kortek otaknya itu akan maksimal. Begitu Pak Awi. Jadi penjelasan secara ilmiahnya kenapa bahwa orang yang kesurupan itu bisa pulih dengan feromon. Jelas kan? Manusia itu terdiri dari susunan ya, susunan otak tadi. Otak, darah, tulang, otot, kulit kan gitu ya. 96% sel berada di otak. Otak ditentukan oleh kelenjar di bawah otak. Kelenjar di bawah otak ditentukan oleh fleksibel dan tidaknya kortek bagian atasnya. Oke, ketika bagian atasnya itu kortek otak tersebut itu fleksibel, berarti manusia itu dalam puncak mood dan energi yang paling puncak. Seperti itu. Jadi siapapun nggak bisa mengganggu-gugat kalau sudah seperti itu. Begitu Pak Awi, penjelasan ilmiahnya mudah-mudahan bisa diterima. Siap Boy, makasih banyak. Sekarang feromon jadi parfum andalan saya Boy. Wih, juara. Nah, dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ada anak yang autis ya. Ada anak yang autis, ada anak yang hiperaktif, ada anak yang biasanya kurang kooperatif gitu. Nah, itu bisa diatasi rekan-rekan sekalian dengan memperkenalkan feromon itu sendiri menjadi parfumnya di setiap hari. Begitu, misal gitu kan. Nah, ingat bahwa kalau anak-anak itu akan latah ya. Bagaimana kita bisa menyemprotkan feromon dan kita bisa mengucapkan sesuatu yang positif ketika kita menyemprotkan feromon tersebut. Semprotkan feromonnya sambil kita ucapkan sesuatu yang ingin Anda itu apa gitu loh ke anak tersebut. Misal, sing bagernya gitu. Semprotkan. Secara otomatis perkataan itu akan dihantarkan ke dalam molekul kortek dari otak anak tersebut. Yang kedua, sing nurutnya gitu kan. Yang nurut ya, misalkan semprot gitu. Tapi awas hati-hati nurutnya. Nurut ke mamah dan ke papa ya gitu. Bisa nurut we kasasaha we bahaya gitu. Nah, seperti itu rekan-rekan. Hati-hati dengan kata-kata rekan-rekan sekalian. Bising ge sing nurutnya malah nurut nanti nurut kasasaha nurut wae bahaya gitu kan. Nah, seperti itu. Boy, Jadi semprotkan bagaimana enak kita kan bisa naon, Boy? memberikan sugesti yang positif. Nah, termasuk misalkan kita dalam proses NLP dan EFT kalau Mas Roni bilang ya. Emotional Freedom Technique. Kita bisa semprotkan feromon sambil kita mengetuk-ngetuk bagian-bagian yang kita mau pengaruhi. Seperti itu. Begitu Mas Roni. Ya, Boy. Nah, ini ada Izin. testimoni, Boy. Oh, izin. Sponsor tadi ke anak-anak, siap. ke anak-anak saya semprotkan titik naon Boy ke anak-anak. Jadi bagaimana caranya? Misalkan kita memberikan semprot. Nah, misalnya nih ke anak-anak kita semprotkan. Dia kan biasanya anak-anak suka pingin latah ya. Semprotkan ke tangan kita, semprotkan ke tangan dia. Kemudian kita kosok deh, misalkan seperti itu. Dikiu deh. Sing bagernya gitu kan. Sing bagernya kayak gitu. Nah, karena bager kasaha atau sing jelas bager kan naon. Nah, itu maksudnya supaya si kalimat kita itu lebih perjelas kepada anak tersebut. Karena itu akan direkam di dalam otak.
itu di masa the golden age ya, khususnya itu dari 10 tahun ke bawah itu akan selalu terekam kata-kata orang tua ataupun siapapun yang memberikan pengaruh kepada dia. Seperti itu Pak Ustaz. Jadi feromon itu 90% mereaksinya itu dari rongga nasal. Dari rongga nasal, dari rongga hidung. Selebihnya itu dari bagian lain, dari kulit gitu. Seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Siap, Master, luar biasa. Siap, jelas ya. Oke. Siap. Gimana Pak Ustadz? Ada tambahan? Sudah jelas? Paling testimoninya mah hampir sama-sama Pak Awi, tapi ini mah langsung ngelepek, Boy. Jadi seolah-olah sudah terdetok energi negatifnya begitu, Iya. tanpa merukyah ya langsung gitu, Boy. Jadi mungkin Pak Ustadz udah memasang anchor dari awal. Memasang anchor misalkan tuh. Lawan mana cicing wae cenah awak leles mana gitu. Pasti reaksinya akan melemah gitu. Nah itu karena tadi kan feromon itu bisa menghantarkan sebuah komunikasi kepada orang gitu kan. Nah makanya siapa yang mendominasi, makanya di dalam apa ya? Di dalam kita komunikasi, nah kan ketika kita berbicara, makanya posisi mata kita harus sedikit lebih tinggi dari matanya. Kenapa rekan-rekan sekalian? Itu hukum dominasi. Jadi misalkan kita berbicara dengan lawan bicara kita, supaya kita mendominasikan kita menghirup feromon, dia menghirup feromon gitu loh. Berarti moodnya itu akan saling dominasi. Tapi ketika kita sedikit aja alisnya itu lebih tinggi dari dia, dari lawan kita, nah maka kita yang akan bisa mendominasi. Tapi kalau kita di bawah alisnya, hati-hati kita mendominasi. Tapi bagaimana kalau ngobrol orangnya itu jangkung gitu loh. Kita dalam berdiri, orangnya jangkung kan jelas itu mau dominasi kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu kita bergeser ke sebelah kanan dia. Begitu. Jadi kita mempengaruhinya itu dari membran timpani, dari apa namanya itu telinganya ya. Itu dari gendang telinganya. Seperti itu. Ya, bagaimana Pak Ustadz? Iya, mantap. Jelas, ya? Pantesan Mas Roni lamun ke orasi sambil duduk masa tengenaheun nangtung asa nguasai gitu. Nah, itu bedanya. Ya, dominasi Pak Ustadz. Iya benar gitu. Sip. Kunaon sok ngange kursi wae nih Ustad gitu nya. Mun teu ngange kursi gini, aang sok ngange kursi nih. Terus kalau tidak pakai kursi dia yang berdiri gitu. Itu dalam rangka itu hukum dominasi gitu. Siap nuhun Boy, nuhun. Siap. Ya, Pak nuhun Pak Ustadz. Nah ini Bu ada testimoni juga dari Teh Eva nih di YouTube. Tanya Boy, jadi ini feromon ini ternyata efektif juga untuk menghentikan perdarahan nih, bagi yang luka berdarah, apalagi luka tak berdarah. Ini luka yang berdarah. Ya itu bagaimana mekanismenya Boy? Oke. Di dalam feromon itu sendiri ada androseron, androserone. Nah, androseron tersebut itu fungsinya adalah menjaga sel darah merah supaya utuh. Sel darah merah utuh karena trombosit utuh. Begitu. Berarti androseron itu sendiri bisa berfungsi sebagai vitamin K, rekan-rekan sekalian. Nah, makanya jangan aneh. Kalau ada beberapa kasus pendarahan atau bleeding ya, ataupun misalkan luka nih, semprotkan dengan rep begitu kan, menjadi si pendarahannya itu reda gitu. Kalau waktu pada pertemuan berapa gitu kan ada testimoni yang kecelakaan kan gitu, berdarah terus ketika disemprot oleh feromon, kenapa pendarahannya bisa berhenti kan gitu. Saya jawab bahwa di dalam feromon tersebut terdapat yang namanya zat androseron. Androseron tersebut adalah fungsinya adalah untuk menjaga sel darah merah itu tetap utuh. Jika sel darah itu utuh secara otomatis berarti kan vitamin K itu utuh. Nah, ketika vitamin K itu utuh, berarti sama dengan trombosit bekerja maksimal. Penggumpal darah itu bekerja maksimal. Makanya, kenapa pada proses-proses yang bleeding ataupun pendarahan, ketika disemprot menghirup feromon, ataupun disemprot dengan feromon, itu akan sangat maksimal dalam proses penghentian pendarahannya tersebut.
Begitu Mas Ron. Baik, terima kasih Boy. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin testimoni, oke silakan Ibu Mas Ria nih mau kasih testimoni katanya Boy. Silakan masuk Ibu Mas Ria. Ya, Mas Ria. Horas. Horas Buya. Assalamualaikum Buya, Master. Waalaikumsalam. Siap, Bu. Ini ada testimoni ya sama dulu kan orang mah kenal sama ibu sebagai apa, sekarang sebagai apa gitu ya Bu ya. Iya. Jadi sebagian rata-rata orang teh kurang percaya gitu ta. Nah, tiba-tiba abang suami abang teh ngasih ke temannya yang ngeluh jualannya kayak benar-benar sepi gitu ta. Iya. Nah, pas itu dia kasih, terus abang teh nggak bilang dia jual ke orang itu. Karena ibu tahu teh, orang itu nelpon ke saya. Bilangnya gini Bu ya, Mbak, cina itu teh perempuan alus, cina dagangan orang laris deui ayeuna mah, cina gitu. Aku bilang. Dahsyat. Ya, terus dia bilang, engke mun habis pokoknya dibeli deh kurang mah, cina gitu. Jadi mantap. Benar-benar tadi jadi ada kesempatan saya ngomong di situ, tah gitu kamu mah ditawarkan salila ieu teh ragu wae ka orang abang kene urang naon kata teh gitu Bu ya. Jadi ayeuna teh jadi percaya, jadi segen gitu Bu ya. Terima kasih. Dahsyat Bu Mas Ria. Iya. Itu nyata. Satu testimoni yang nyata. Kenapa demikian? Oke, kita ambil dari mistik itu kalau kekuatan doa itu lebih kuat dari apapun ya rekan-rekan sekalian. Jadi kekuatan doa dari abang itu sangat membantu seseorang itu mempunyai satu kepercayaan kan gitu. Nah, di balik itu semua rekan-rekan sekalian perlu dipahami kan ya. Ada satu unsur androstanon. Nah, unsur androstanon itu sendiri di dalam feromon itu adalah fungsinya untuk pemikat. Jadi begini, jika hirup hormon tersebut ataupun wangi tersebut, maka si orang lebih cenderung untuk tertarik kepada hal tersebut, lepas dari beli ataupun tidak di awalnya. Sudah dia tertarik, pemilik tokonya yang dagangnya juga menarik di sini bukan karena cantik dan gantengnya, berarti kan karena senyumnya terjaga, benget nakariksa gitu loh. Nah, berarti kan jadi berpadu nih, orang tertarik dengan satu kecenderungan wanginya itu ya karena proses androstanon itu, dan yang kedua karena mood si orang yang jaganya tersebut juga baik. Kebayang orang itu lebih tertarik, makanya jadi laku nih. Tadi nama ada pan bangetna mesem wae gitu kan gitu, cap bintang 11 wae, bagaimana mau menarik, tapi karena moodnya itu terjaga dengan feromon tersebut, moodnya terjaga ya. Sehingga inner konfliknya gitu, inner, jadi kekuatan dari dalamnya itu terlihat dan meluncur dengan cepat keluar gitu. Nah, sehingga ketertarikan orang untuk kepada dirinya itu lebih tinggi. Nah, itu satu penjelasan Bu Mas Ria, kenapa bisi simsalabim gitu. Feromon itu simsalabim. Bukan simsalabim gitu. Jadi semuanya kita bisa urai dengan proses kerja yang alamiah dan ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum alamnya gitu. Dan yang ketiga, kekuatan yang tidak terlihat jauh lebih besar dari kekuatan yang terlihat. Nah, kita harus tetap yakini itu rekan-rekan sekalian ya. Karena rekan-rekan sekalian kan tidak melihat malaikat, tapi semua meyakini bahwa malaikat itu sedimanapun tetap ada. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Oke, Master, Bang. Baik, terima kasih Boy. Ya, jadi kekuatan yang tidak terlihat itu jauh lebih besar rekan-rekan dibandingkan dengan kekuatan yang terlihat. Itu ya tadi yang disampaikan Bu ya. Oke, bagi rekan-rekan semua, bagi yang ingin berikan testimoni satu atau dua orang lagi, mungkin bisa berkolaborasi langsung. Oke, Mbak Idrus. Nah, Mbak Idrus sudah mengacungkan tangan. Silakan Mbak Idrus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pengen berdugikan manawi kalangkung tadi dah iya nah jejumna teh sontena. Siapa? Aya sabaraha testimoni nu abdi harus dilakukan. Kahiji aya sabaraha teman ya anu mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga gitu ya. Dahsyat. Alhamdulillah saparantos ka di pasien feromon lain di pasien tata carana. Sok CT feromon dia sering dianggo kemudian disemprotkeun tengah bumi di kamar dan di payun sekali lah gitu tiap sore ataupun pagi. Tunggu aja sing yakin dan mohon kepada Allah, saya yakin gitu. Ini akan terjadi satu keharmonisan. Da keresan anu bermasalah teh izina gitu. Kabda limana itu keur lagu. Subhanallah dengan izin Allah, bahkan aya nu namanya 2 minggon itu sudah beberapa kali gitu. Nah, ilustrasi terlami margi alat pisan tah pertemuan suami istri. Namun alhamdulillah dengan menganggo media feromon itu kita bahagia ya mereka itu betul-betul terjadi satu keharmonisan dalam rumah tangga yang luar biasa. Nah itu Terus kan, jadi yang disebut dengan solusi dalam pelangi itu bah luar biasa. Jadi solusi dalam pelangi, solusi di dalam kemajemukan itu abah sangat apa ya, sangat suci mulia sekali ya karena memang pertengkaran di rumah tangga bukan saja menimpa kepada segelintir orang tapi semuanya pasti itu pernah merasakan nungarana pakerung-kerung jeung di imah gitu loh. Nah, tapi yang jadi tantangan bagi kita bagaimana kita memulihkan segera tantangan tersebut. Nah, dahsyat nih Abah gitu kan bisa memberikan testimoni seperti hanya tadi rekan-rekan sekalian penjelasan ilmiahnya karena memang berbicara hidup itu badan aja gitu kan berbicara badan kepala yang menentukan. Ya. Berbicara sebuah filosofi ataupun kehidupan itu juga pikiran yang menentukan gitu. Semuanya berasal dari sebuah otak gitu yang ditopang oleh liver kan gitu ya sebagai pabrik hormonalnya. Kalau otak itu penggerak dan penerima, tetapi suppliernya itu adalah liver, sehingga antara otak dan liver itu sangat berkesinambungan. Begitu. Dahsyat bah, testimoni yang istimewa nih. Ini sebagai apa ya? Sharing kepada diri kita sekalian ya, karena ini istimewa tuh, pertengkaran. Oke, bah, terima kasih. Atur nuhun Mbak Idrus. Waduh, Mbak Idrus jantan konsultan rumah tangga ini Mbak Idrus. Banyak yang diselesaikan permasalahannya. Atur nuhun Mbak Idrus. Oke, Boy. Biasa kedai pengalaman. Luar biasa Mbak Idrus. Baik, Boy. Nah, sekarang kita sudah masuk ya, rekan-rekan semua pada sesi akhir nih. Pada pertemuan malam hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu terkait dengan motivasi nih dan arahan juga dari guru besar kita semua terkait dengan tema ya pada malam hari ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih